luar biasa terkait dengan moral ini. Pertama, saya memahami bahwa dari apa yang sampaikan Pak Apik itu, bahwa Imam Hussein alaihissalam itu secara personal brandingnya hebat, ya, sehingga sosok beliau itu lebih tanda petik diwaspadai potensi untuk besarnya begitu, sehingga harus dimatikan gitu ya potensi-potensi besarnya itu dengan berbagai cara. Satu diantaranya adalah dengan kekuatan militer, kemudian juga bagaimana lagi-lagi kapitalisme ya bermain di sana, harta benda dan sebagainya, juga janji-janji tentang kuasa politik, kejabatan dan sebagainya. Dan tampaknya memang benar Pak Napik ya, bahwa sisi lain, yang sisi sisi aspek kesenangannya yang dibidik oleh Yazid bin Muawiyah itu, dan sementara Imam Hussein alaihissalam pada sisi ruhaniyah yang coba ditarik itu. Dan dari personal branding Imam Hussein itu kita ketahui bagaimana orang melihat, bisa tertarik dengan aspek-aspek yang sifatnya ruhaniyah, tapi yang lagi-lagi Pak Napik ya, kita melihat pada konteks yang lebih massa, bukan yang elit mungkin, itu, dan termasuk yang elit juga ternyata ya, godaannya lebih kuat kepada aspek yang keduniaan itu, termasuk juga yang masa itu juga. Nah, kita di sini kadang-kadang ada pikiran gini, secara militer kalah, secara keduniaan kalah dan sebagainya. Dia menang karena orang melihat akibat. Nah, akibat itunya kan kayak gitu. Kedepannya itu. Jika tujuan moral bukanlah kemenangan politik, tetapi kesetiaan pada kebenaran yang al-haq gitu ya, kemudian nilai pada perjuangan kesyahidan, dan juga tadi bahwa ingin membangkitkan agama Rasulullah SAW karena nilai agama sudah terkikis gitu. Apakah peristiwa Karbala ini menunjukkan kemenangan, bahwa ukurannya bukan pada kuasa gitu? Tapi lagi-lagi kan kita nggak bisa, dan secara historis itu kemenangan itu pasti sesuatu yang menunjukkan aspek lahir gitu, kayak gitu. Ketika kita bisa memaknai, lalu kita bisa memaknai, melakukan interpretasi ya, memaknai bahwa yang lakukan Imam Hussein adalah sesuatu yang hak dan sebagainya, baru kita itu sifatnya reflektif gitu. Tetapi secara historis itu nggak bisa digugat bahwa musuh itu menang gitu. Bagaimana Pak Nafik bisa bisa menjelaskan? Terima kasih Ustadz Asa ya. Nanti yang lainnya juga boleh menambahkan ya. Untuk kemenangan ini, ketika yang kita sebut kemenangan itu adalah kemenangan sebuah pertempuran, ya barangkali pasukan Yazid saat itu Al-Hur kan digantikan ya, karena Al-Hur kan akhirnya memihak Imam Hussein. Al-Hur kan digantikan oleh yang lebih tinggi, siapa ya, Ubaidillah ya, digantikan di sana. Nah itu kan akhirnya kan memenangkan pertempuran di Karbala itu. Kalau dilihat itu dari satu peristiwa itu memang seperti itu. Tapi ketika kita melihat peristiwa ini lebih besar, ketika kita melihat peristiwa ini lebih panjang, seperti kajian Imam Khamenei, itu justru Imam Al-Husain itu yang menang. Karena dengan kejadian itu justru seluruh umat manusia itu jadi ingat dengan perjuangan Imam Al-Husain untuk menegakkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dari kajian Imam Khamenei. Jadi justru sampai kita sekarang gitu ya, sampai orang Jawa itu, kalau orang Jawa kuno juga, kalau bulan Suro, yang nyebutnya kan Suro yang Muharram itu selalu bikin bubur merah, bubur putih ya. Bubur merah, bubur putih itu simbol dari Imam Hasan dan Imam Husain gitu ya. Kasan Kusen kalau orang Jawa kan ya. Jadi sampai di Jawa pun orang-orang kita dahulu, Wali Songo itu terus menghidupkan ya perjuangan dari Imam Al-Husain. Kalau almarhum cendekiawan Indonesia, Cak Nur Kholis Majid, itu juga menyatakan bahwa Karbala itu justru puncak kemenangan dari Imam Al-Husain. Orang mengira
dengan tragedi, dengan membunuh Imam Al-Husain, Yazid mengira maka selesai. Tapi justru tidak. Tapi justru perjuangan itulah dimulai dari tragedi Karbala itu dan sampai sekarang itu selalu hidup. Itu dari analisis Cak Nur ya, almarhum Nurholis Majidnya, Indonesia ya, pendiri para Madinah. Nah, begitu juga kalau kita lihat misalkan dari Nabi Isa ya, atau Yesus ya, Yesus yang disalib. Itu kan seakan-akan kayak kalah kan, Yesus disalib gitu. Tapi justru peristiwa Yesus disalib, itu kan justru malah peristiwa besar yang menjadikan umat Kristiani itu menjadi hidup, menjadi bersatu, menjadi punya momentum yang sangat kuat gitu. Jadi banyak peristiwa itu yang dikira dalam satu kejadian itu kayak kalah, tapi itu justru menang. Kalau Indonesia misalkan 10 November ya, arek-arek Surabaya, itu kan pahlawan-pahlawan kita banyak yang berjuang, berkorban di Surabaya itu 10 November itu. Sebenarnya korban orang Indonesianya lebih banyak dibanding korban Belandanya. Belanda kan punya senapan senjata yang lebih canggih kan, ya kayak kalah sebenarnya. Tapi setelah panjangnya, kan akhirnya kayak berhasil juga. Dan sampai sekarang kita mengenang 10 November itu hari pahlawan. Itu hari perjuangan, hari kebangkitan perjuangan Indonesia. Jadi di sini, kalaupun disebut kemenangan politik, kemenangan kekuasaan, itu terjadi memang di skala pertempuran kecil itu seakan-akan kayak menang pihak lawan. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih panjang, itu atau lebih besar, lebih dalam, itu malah terjadi kemenangan di pihak Imam Al-Husain. Karena pasukan dari Yazid juga malah banyak yang sadar, oh yang benar itu Imam Al-Husain, malah begitu. Cuma mereka butuh waktu kan untuk proses untuk akhirnya mengkristalkan itu.